Kegiatan silaturahmi nasional Desa Bersatu yang dihadiri calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka menuai sorotan banyak pihak. Langkah penyelenggara yang hanya mengundang pasangan Prabowo Gibran dinilai tidak netral dan berpotensi melanggar undang-undang pemilu. Untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Asri dan juga Mas Umam. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Vera, Mas Umam, selamat sore. Sore Mbak. Oke, saya ke Mas Asri dulu. Mas Asri, sejumlah pihak menilai penyelenggara Silatnas Desa Bersatu tidak netral karena hanya mengundang pasangan Prabowo Gibran dan jelas dihadiri oleh Gibran sendiri di sana. Apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih ya Mbak Vera ya, Mas Hairul. Jadi gini, ya apa ya? Apa sih salahnya kalau mengundang calon ya, silaturahmi nasional desa kan? Ini kan silaturahmi, bukan deklarasi kan gitu. Pertanyaan saya adalah apakah calon lain tidak mengikuti undangan kepala desa atau bahkan ada upaya mengumpulkan kepala desa, perangkat desa, BPD untuk menyampaikan gagasan? Kan semua calon juga melakukan hal yang sama. Jadi kan gini nih, Desa Bersatu ini kan 8 organisasi desa. Kan 2024 momentum buat kami konsolidasi dalam rangka mencari pemimpin yang benar-benar mau peduli desa. Kami juga paham ada Undang-Undang Nomor 6 2014 huruf pasal 51 huruf G, dilarang menjadi pengurus partai terlibat dalam kampanye. Kami juga ngerti Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 280 282. Kami ngerti itu, kan gitu. Tetapi harus diingat, kami ini juga teman-teman desa ini selama bertahun-tahun selalu hanya dijadikan, ya mohon maaf ya, hanya dianggap sebagai bahagian dari kepentingan elektoral menjelang pemilu. Kan itu aja yang terjadi selama ini, kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah ini melanggar? Ya silakan aja Bawaslu. Tetapi kan kalau kami mengundang salah satu calon, lah apa yang salah? Ini forum kami kan gitu. Dan apakah kami berkomunikasi dengan calon-calon yang lain? Kami juga komunikasi, bahkan kenal baik kan gitu. Tetapi kalau misalnya ini dianggap pelanggaran, ya Mas Asri, kenapa yang lain tidak diundang gitu juga? Kenapa? Mengapa paslon lain tidak diundang juga untuk menunjukkan kenetralan itu tadi? Posisi kami sekarang kan bukan posisi memperdebatkan netral atau tidak netral, kan gitu. Posisi kami adalah ada proses sebelum ini, proses berdialog dengan capres, kan gitu. Kami udah, Mas Anies udah dengan saya langsung bahkan, kan gitu. Jadi begitupun dengan Mas Asri? Baik. Kita terjadi gangguan komunikasi dengan Mas Asri Anas. Kalau begitu saya ke Mas Umam. Mas Umam tadi disampaikan, dibantah bahwa ini bukan ajang deklarasi. Tapi kalau Anda melihat dengan nyata di dalam acara tersebut yang diundang hanya Prabowo Gibran dan jelas yang hadir di sana adalah Gibran, kemudian menyampaikan juga pidato di hadapan para audiens, begitu ya. Apakah menurut Anda jelas bahwa ini adalah bentuk dukungan? Ya, tentu dari pihak Bawaslu akan mencoba untuk mencermati secara lebih betul. Dan di sini kemudian netralitas dari Bawaslu betul-betul diuji. Karena bagaimanapun juga ketentuan tentang netralitas kepala daerah itu sudah diatur secara jelas melalui 2 undang-undang bahkan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur kepala desa dan juga perangkat desa, bahkan yang terbukti sebagai pelaksana anggota tim sukses atau tim kampanye itu diancam pidana bahkan maksimum 1 tahun penjara dan juga denda 12 juta rupiah. Tetapi di saat yang sama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga menegaskan bahwa kepala desa dan juga perangkat desa yang terlibat di dalam kampanye bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Nah, jika kemudian sanksi administratif itu tidak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Nah, kalau misalnya ada 2 undang-undang sekaligus yang mengatur bagaimana tentang netralitas dan independensi kepala desa,
saya pikir menjadi sangat urgent dan relevan bagi Bawaslu untuk bisa mencermati secara lebih clear apakah kemudian ini menjadi bagian dari pelanggaran atau tidak. Tentu di dalam konteks proses kampanye seperti ini, momen-momen seperti ini berpotensi kemudian menjadi sebuah munisi bagi siapapun untuk kemudian melakukan serangan terhadap paslon tertentu. Tetapi bagaimanapun juga masing-masing paslon juga harus memahami bahwa netralitas perangkat desa juga harus dijunjung tinggi. Nah, oleh karena itu investigasi terhadap hal ini tentu harus dilakukan dan kemudian netralitas dan juga independensi dari Bawaslu akan diuji di sana. Oke, Mas Umam, apa akibatnya kalau Bawaslu tidak menindaklanjuti terhadap aksi galangan dukungan yang dilakukan dengan menghadirkan Gibran di sana dalam acara perangkat desa ini? Ya, tentu kekhawatiran dari sejumlah kalangan itu berkaitan dengan konteks potensi politisasi kekuasaan negara. Memang diakui atau tidak di dalam konteks kampanye, di dalam konteks pemilu, tentu masing-masing paslon membutuhkan sebuah dukungan yang berbasis pada penguasaan teritorial. Nah, penguasaan teritorial di dalam konteks akumulasi kekuatan dan juga konsolidasi dukungan itu tentu dipenuhkan atau dikonsolidasikan bukan hanya pada tingkat nasional, provinsi, tetapi basis kekuatan suara itu ada di desa-desa. Nah, oleh karena itu di level ini tentu instrumen dari perangkat desa menjadi penting dan strategis untuk menjadi vote getter, sekaligus juga barangkali dalam konteks politik praktis seolah diposisikan sebagai botoh kalau misalnya dalam istilah politik praktis di tingkat lapangan. Nah, mereka kemudian berpotensi menjadi vote getter yang sangat efektif dengan menggunakan instrumen kekuasaan politik di level desa, dan itu tentu berpotensi kemudian memunculkan apa yang barangkali disebut sebagai kecurangan, barangkali disebut sebagai sebuah keberpihakan, dan ini tentu berpotensi menciderai hadirnya pemilu yang adil, yang terbuka dan juga transparan. Oleh karena itu tentu dari pihak Gibran sendiri memahami aturan ini dan perlu agar lebih hati-hati untuk menghindari bagaimana kemudian tudingan-tudingan, karena satu tudingan, dua tudingan berpotensi kemudian mendelegitimasi atau mendegradasi kredibilitas politiknya. Oleh karena itu sekali lagi dari pihak Bawaslu harus lahir sebuah kemauan, keberanian yang netral, yang independen untuk betul-betul mengawal proses pemilu ini agar betul-betul bisa adil dan juga transparan. Baik, tantangan bagi Bawaslu, kita tunggu ketegasannya. Mas Umam, bagaimana seharusnya individu perangkat desa ini mengekspresikan dukungannya pada pasangan calon tertentu, ataukah tidak boleh sama sekali jika berpacu pada undang-undang pemilu? Ya, memang di sini yang menjadi titik kebingungan ya dalam konteks berpotensi menjadi pasal karet. Sebenarnya kekuasaan terkecil pada lingkup kepala desa itu tentu juga menjadi pertanyaan yang besar, apakah misalnya presiden sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga diberikan hak untuk memberikan dukungan secara politik kepada capres-capres tertentu. Kalau misal level presiden sebenarnya juga diberikan hak untuk mendukung, tetapi hak dukungan itu bersifat personal. Oleh karena itu di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 nomor 7 ditegaskan di pasal 304 bahwa misalnya presiden termasuk wakil presiden ketika berkampanye, ketika memberikan dukungan, memberikan political endorsement kepada satu atau dua capres-capres tertentu, maka dia harus menanggalkan seluruh kekuasaan negara kecuali 3 yang melekat di dia, yaitu layanan kesehatan, kemudian protokoler dan juga keamanan. Nah, di dalam konteks itu, kalau misal kita gunakan itu sebagai kias, maka sebenarnya kepala desa tentu juga memiliki hak untuk menunjukkan, mengekspresikan dukungan politiknya atau preferensi politiknya. Tetapi sekali lagi, bukan dalam kapasitas dia sebagai kepala desa yang kemudian menggunakan perangkat kekuasaan di level desa untuk menjadi bagian dari tim sukses. Nah, inilah yang kemudian tampaknya coba untuk diantisipasi oleh Undang-Undang Pemilu, sekaligus juga Undang-Undang Pemerintahan Desa, dengan harapan bahwa kepala desa yang sudah diberikan hak dengan dana desa yang begitu besar,
diberikan alokasi dana dari APBN yang begitu besar, betul-betul bisa menjalankan fungsi-fungsi teknokratik, bukan kemudian membuat mereka menjadi bagian dari sel-sel kekuasaan tertentu yang justru sebenarnya itu adalah bagian dari kooptasi kekuasaan yang tidak mendidik secara demokratis. Baik, baik. Sebetulnya seberapa potensial dari penggalangan massa ataupun juga penggalangan dukungan yang bisa dilakukan oleh aparat desa terhadap dampaknya kepada elektoral dari paslon tertentu? Tapi dijawab nanti Mas Umam, tetap bersama kami di Metro hari ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, saya baru membaca berita, kemudian Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Nah, itu yang harus kita laksanakan bersama-sama. Memang tidak ada aturannya, namun saya mengharap bahwa kita semua dari seluruh elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan baik, jujur, adil, tentu saja netral, tanpa kemudian kita menjadi terpecah-pecah. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Umam. Mas Umam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon capres-cawapres. Bahkan ada ancaman pidananya jika melanggar, yaitu pidana 1 tahun, bahkan juga ada dendanya di situ gitu ya. Nah, Mas Umam, menyambung tadi pertanyaan saya sebelumnya terkait dengan dugaan pelanggaran ini, bagaimana kemudian kalau potensi dukungan dari perangkat desa yang digelar semacam ini terhadap dampak elektoral kepada paslon tertentu yang didukung? Iya, dampak elektoral dari dukungan kepala desa tentu akan memberikan insentif elektoral yang sangat positif dan real. Karena bagaimanapun juga kepala desa itu memiliki kekuasaan teritorial yang cukup mengakar di masing-masing desa dan juga kelurahan mereka. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian mereka diletakkan menjadi bagian dari infrastruktur pemenangan, maka besar kemungkinan itu akan menghadirkan sebuah gelombang dukungan yang barangkali betul-betul di luar kalkulasi yang diekspektasikan. Tetapi sekali lagi, di dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tadi sudah disampaikan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu itu dilarang betul mengikut sertakan kepala desa, kemudian perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi di saat yang sama, pasal di 280 ayat 2 ini seringkali kemudian menjadi sebuah materi yang sengaja dimultitafsirkan. Karena memang betul dalam konteks meletakkan para perangkat desa dan juga kepala desa sebagai bagian dari infrastruktur pemenangan, itu tidak dilibatkan dalam proses kampanye. Dalam proses kampanye mungkin barangkali biasa-biasa saja melibatkan dari relawan, kemudian pendukung di level desa, tetapi dalam konteks mobilisasi pemilih di bilik suara, maka besar kemungkinan proses mekanisme politik transaksional itu berpotensi terjadi. Dan dalam konteks ini saya pikir bukan hal baru, tetapi ini sudah menjadi modus operandi lama, dilakukan oleh banyak pihak. Mulai dari konteks paslon capres-capres, termasuk juga para anggota legislatif atau calon anggota legislatif di berbagai partai politik yang ada. Di mana kemudian para kepala desa dijadikan sebagai bagian dari vote getter yang sangat efektif dengan skema transaksional. Kalau misal bisa menghadirkan dukungan suara dengan kalkulasi angka, misalnya satu desa sekitar 5.000 atau bahkan 10.000 suara, maka kemudian apa yang bisa dikontribusikan, diberikan, ditransaksikan dari kekuatan politik itu kepada kepala desa secara individu atau dalam konteks memberikan insentif kepada pihak desa secara teritorial. Nah, oleh karena itu di level ini, Mbak, memang ada cukup multi interpretasi yang agak
berpotensi menjadi misleading, karena dalam konteks tertentu ini menjadi modus operandi yang seolah lazim dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya satu pihak tetapi berbagai pihak, tetapi di saat yang sama kemudian ketika kemudian ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan dikooptasi oleh satu kekuatan saja, maka hal itu berpotensi kemudian memunculkan sebuah pertanyaan tentang keadilan dan juga transparansi dari sebuah proses pemilu yang demokratis itu sendiri. Sudah selayaknya dan seharusnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu bahwa perangkat desa menyimpan saja begitu ya suaranya di bilik suara terhadap dukungan kepada siapapun, tidak perlu diekspresikan apalagi ikut dalam galangan dukungan maupun juga kampanye. Terima kasih Mas Umam, kita tunggu bagaimana ketegasan dari Bawaslu untuk menindaklanjuti hal ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.